Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu amma ba'd. Ibadallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, juga jatah usia. Semoga jatah usia kita semakin hari semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, itba' tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan malam ini kita akan membahas bagaimana supaya Ramadan kita maksimal. Ya, menghadapi Ramadan ini, tamu yang agung ini, supaya Ramadan kita maksimal dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis dinyatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Ibnu Hibban itu di jilid ketiga halaman 189, nomor hadis 108. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan sebagaimana yang dikutip dari kitab Musnad Al-Bazzar. Qala Ammar ibnu Yasir, Ammar bin Yasir berkata, Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Faqala, lalu Nabi mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Falamma nazala, maka ketika Nabi turun dari mimbar, qila lahu, beliau ditanya oleh para sahabat. Faqala, Nabi menjawab, atani Jibril. Faqala, lalu beliau menjawab, kata Nabi, Jibril datang kepadaku. Atani Jibrilu, Jibril datang kepadaku. Faqala, lalu ia berkata,
raghima anfu rajulin adraka ramadhana falam yughfar lahu. Kata malaikat Jibril, jatuh ke tanah hidung seseorang, ia mendapatkan bulan Ramadan tapi ia tidak diampuni, atau dikatakan dalam hadis ini fa ab'adahullah, atau Allah menjauhkannya. Sekali lagi, malaikat Jibril datang kepadaku, lalu ia berkata, jatuh ke tanah hidung seseorang, ia mendapatkan bulan Ramadan tapi ia tidak diampuni atau Allah menjauhkannya. Ucapkanlah amin, kata malaikat Jibril, maka aku pun mengatakan amin. Kemudian selanjutnya fakultu, aku berkata amin. Kemudian wa rogima anfu rajulin adraka walidayhi falam yudkhilahul jannah au fa'ab'adahullah. Telah jatuh hidung seseorang, adraka walidayhi, dia mendapatkan kedua orang tuanya, falam yudkhilahul jannah, akan tetapi tidak mampu memasukkannya ke dalam surga atau menjauhkannya, atau Allah menjauhkannya. Kemudian fakultu, aku berkata amin. Kemudian warajulin dzukirta indahu, dan seseorang ketika dzukirta disebutkan indahu, namaku, nama Nabi, falam yusolli alaik, dan orang itu tidak bersolawat kepadamu, fa'ab'adahullah, maka Allah menjauhkannya. Qul, katakan amin, faqultu amin. Ya. Jadi nanti ketika kita mendapatkan Ramadan, dalam hadis ini jangan sampai Ramadan datang tetapi kita tidak mendapatkan ampunan. Nah, pengertian rogima anfu rojulun atanapi fulanin, ya, ada yang menyatakan dalam riwayat yang lain disebutkan abdin, jadi rojulin abdin, itu yang namanya rogima anfu, telah jatuh hidung seseorang ke tanah, artinya dia sudah tidak punya muka. Ketika hidung seseorang jatuh ke tanah, berarti dia hina dina. Jadi artinya telah hina dina seseorang, ya, ketika mendapatkan bulan Ramadan, akan tetapi justru, ya, dia tidak mendapatkan ampunan. Falam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kan Ramadan itu bulan yang penuh dengan ampunan. Supaya kita mendapatkan ampunan, tentu laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana difirmankan, kita buka sebagai mukadimah Quran surat 11 ayat ketiga. Surat Hud ayat ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi
hasana ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadla yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum azab yawmin kabir wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum azab yawmin kabir. Shadaqallahul adzim. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan, yang baik kepadamu sampai waktu yang Dia tentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya pada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari besar kiamat. Nah, sebagaimana dikatakan dalam hadis tadi, rogiba anfurojulin, jadi telah jatuh seseorang, ya, hidung seseorang ke tanah, telah hina seseorang, ya, ketika mendapatkan bulan Ramadan, tetapi falam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan ampunan. Nah, supaya terhindar dari rogiba anfu, supaya terhindar dari kehinaan kelak di bulan Ramadan, maka perbanyaklah istighfar. Nah, perintahnya Quran surat 11 ayat 3 ini, wa anistaghfiru, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhan. Wa anistaghfiru rabbakum, hendaklah kalian memohon ampunan kepada Allah. Ya, bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan, maka perbanyak kita memohon ampun di bulan Ramadan. Nah, kemudian tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Ternyata apa yang didapatkan oleh orang-orang yang beristighfar dan bertobat kepada Allah, ternyata Allah berjanji yumatti'kum, ya, kami akan memberi kalian mata'an hasanan, kenikmatan yang baik. Mata'an hasanan, kenikmatan yang baik, ila ajalin, terus menerus sampai mati, sampai datang ajal, ila ajalin musamma. Nabi bersabda, lisoim, bagi orang yang som itu farhatani, akan mendapatkan dua kegembiraan, akan mendapatkan dua kenikmatan. Yang pertama kegembiraan dan kenikmatan waktu inda iftarihi, ketika dia berbuka, wah senangnya, lapar, haus, anu dicita-citakeun aya di meja, gitu kan? Maka dia akan merasa kesenangan dan kenikmatan. Tahu we? Da cenah korma mah sunah, nu wajib mah bala-bala. Ya, hari korma mah sunah eta teh. Tilu nu wajibna mah bala-bala, da beak eta bala-bala bersih. Masyaallah. Ya, jadi kata Nabi, lisoim farhatani, bagi orang yang saum itu dua kegembiraan, dua kenikmatan. Nikmat yang pertama
inda iftarihi, ketika dia berbuka saum. Kemudian yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. So ayeuna erek teu nikmat kumaha nya, erek teu gembira kumaha, kita akan bertemu dengan Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam ayat ini yumati'akum mata'an, kata Allah, orang yang beristighfar, ya, orang yang bertobat, maka orang itu akan diberikan. Allah yang menyatakan, niscaya Dia Allah akan memberi, ya, kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, yaitu ajal. Jadi ternyata orang yang banyak beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan yang baik. Coba kenapa bahasanya dalam ayat ini ada bahasa mataan hasanah, kenikmatan yang baik? Karena ternyata ada juga nikmat yang tidak baik. Nikmat ngan teu hade naon? Ya, daging domba nikmat ngan teu hade, ari keur jelema anu langsung ngajelepeng. Nikmat mah nikmat eta teh ngan teu hade, ari keur anu boga penyakit mah. Nah, nikmat yang baik adalah nikmat yang Allah ridhoi, kenikmatan yang Allah rahmati, ya, karena ada kenikmatan yang tidak baik. Apa? Berzina, matak jalari lagi nikmat yang tidak baik. Karena ya, nikmat yang baik mah nikah, ya, menikah nikmat yang baik. Nah, janji Allah kepada orang yang beristighfar dan bertobat, Allah akan memberikan kenikmatan yang baik. Makanya jangan sampai kita rogima anfu. Jangan sampai hidung kita jatuh ke tanah. Maksudnya naon? Terbuka banget cenah. Di akhirat teh tidak punya muka, dia jatuh hidung seseorang ke tanah. Artinya dia tidak punya wajah, artinya dia hina di akhirat. Ketika mendapatkan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan. Waktu yang paling tepat memohon ampunan, yang pertama kata Allah dalam Al-Quran, di waktu sahur. Ini sudah dikatakan oleh para ulama, sekarang di kita itu sudah dirampung kesempatan untuk beristighfar di waktu sahur kunaon? Ku TV. Anu kudu nama urang teh Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Lain tinggal di TV. Sesorian ningali si komik. Sesorian ningali itu nepikeun keadaan subuh. Wah, eta teh dirampung eta teh ku TV. Ya, kesempatan untuk beristighfar itu dirampung. Yang kedua, ketika akan berbuka, saat berbuka teh ijabah doa. Naon? Ngabuburit. Naon acara naon di TV, boh di naon ya. Padahal ya, saya ketika di Mekah Al-Mukarramah, itu menjelang buka teh sudah tidak ada apa-apa lagi kecuali beristighfar. Tuangan geus ngalayah ka diamparkeun ku naon? Dari itu mah geuningan kebatkeun pasti ngebat gitu nya di Mekah mah kebat gitu Pak. Bala kesnakan dirinya teh saling asaan teh, saling asaan deui. Dugikeun ka abdi mah saking ku ieu-ieuna kitu nya, saking ku naon? Nyaah-nyaahna kana tuangan hayang tepi ka Indonesia hidup bae nya. Nya aduh cing teh tuangan teh makani korma hararade dikumpulkeun dibereng. Dikumpulkeun. Tah di stasiun Ramadan teh orang-orang Madinah, orang-orang Mekah ketika menjelang sahur, wah kararieu
memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijabah doa tadinya di orang lain, naon ngabuburit. Tapi kan kaburitan di jalan. Eta tinggalin tah doa ijabah. Jadi waktu sahur dan waktu berbuka itu banyak yang terjebak. Na'udzubillah. Lebar, itunya. Lebar tak. Padahal Allah hendak memberikan kenikmatan yang baik terus menerus. Dengan banyak istighfar dan bertobat kepada Allah, Allah akan memberikan mata'an hasanan ila ajalin musamma. Allah akan berikan kenikmatan yang baik terus menerus. Kenikmatan awal lahiriah dan batiniyah. Wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Wa asbaghu alaihi ni'amahu, Allah akan menyempurnakan namplokeun cek bahasa Sunda mah wa asbaghu teh alaikum kepadamu ya, wa asbaghu alaihim ni'amahu, nikmat-nikmatnya zahiratan wa batinatan, nikmat lahir jeung nikmat batin. Ni'amahu zahiratan wa batinatan, nikmat lahir batin. Abi pasti yakin, saya yakin semua merasakan ketika sahur nikmat lahir batin. So pas berbuka asa hampa saja beda so. Sebenarnya ngarasakeun. Ongko karasa ngeunah hampa, nah begitu sawal teu puasa deui sikat. Padahal lamun emang tuluy ke sahur disusul dengan 6 hari. Komo kaituna Senin Kemis, komo lamun kuat-kuat teuing mah cenah geuningan. Saum Daud. Sampai kemarin saya nanya kepada orang maaf yang istrinya lebih dari satu, Ustaz obat kuat teh naon apa teh cenah naon? Saum Daud. Saum Daud teh obat kuat. Obat kuat itu saum Daud. Itu sabab apa? Sabab satu hari dia makan, satu hari dia saum. Nah, ketika saum itu dibakar, Pak. Dibakar kemudian panas. Upami saum teh awak teh panas, Pak. Panas, Pak. Karena apa? Sedang membakar. Maka kan pantas saja arti Ramadan adalah diambil dari akar kata Ramadan, ya, ar-ramadu war-ramdau, artinya syiddatul har, panas yang menyengat. Intinya dalam kitab Lisanul Arab dikatakan bahwa ar-ramadu war-ramdau syiddatul har. Ya, artinya panas yang menyengat, terik. Gitu. Maka berkaitan dengan pengertian Ramadan, Ibnu Duraid mengatakan sebagaimana dikutip oleh Ibnu Al-Mansur, tatkala orang-orang menamai bulan dalam bahasa klasik, mereka menamainya disesuaikan dengan masa yang ada pada waktu itu, dan kebetulan Ramadan itu masa-masanya panas menyengat dan sangat panas sehingga dinamailah ia dengan Ramadan. Itu dalam kitab Lisanul Arab. Jadi bulan Ramadan teh betul ya, dan saya rasakan betul di Mekah itu benar panasnya aya langkung. Ya, sampai saya merasakan ya pecah-pecahna bibir ketika di Mekah teh saya rasakan gitu. Di bulan Ramadan itu wah itu asa kumaha ya. Nah, maka maksimalkan dengan istighfar supaya jangan rogi ma'anfu, supaya jangan hidung kita jatuh ke tanah. Artinya jangan sampai hina-hina mendapatkan Ramadan tapi kemenangan pengampunan di Allah. Falam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sia-siakan subuh itu, kita harus banyak membaca istighfar. Ya, di antaranya doa istighfar itu dalam Quran surat
Ali Imran ayat ke-16 dan 17. Surat ke-3 surat Ali Imran ayatnya 16-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana innana amanna faghfir lana dhunubana faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Shadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Waktu sebelum fajar itu adalah sahur. Waktu sebelum fajar itu waktu sahur, ashar. Bil ashar itu waktu sahur. Nabi menyatakan, ya, ketika waktu sahur itu waktu-waktunya, ya, ijabah doa, jangan disia-siakan. Makanya kenapa Nabi mengakhirkan waktu sahur? Nah, maka yang benarnya di Mekah itu tidak ada yang namanya imsak, Pak. Oh, nanti ayatnya di Mekah namanya imsak nggak ada. Batasannya adalah adzan, imsak. Ya, belum beres sahur, dah can adzan. Toh, saya terasa belum adzan kok. Itu. Makanya Nabi suka mengakhirkan sahur. Gitu ya. Suka mengakhirkan sahur. Kecuali ketika adzan ya sudah berhenti. Jadi hari imsak mah panginten naon? Inisiatif supaya ada jeda lah. Sadareun tong orang akan wae urangnya. Kan hari kapungkur mah ku naon? Geuningan sopa di radio teh. Srino, oh imsak eureun. Hiji mangsa abdi ka itu ka dakwah di gunung gitu nya. Ka Garut Kidul. Reuas oge.
Begitu beres sahur, ujug-ujug dinu ieu teh dinu naon? Dinu toa teh. Payer cenah meureun eueuh keur ieu meureun nya. Eueuh keur serina jadi eta naon robot bubudakan di kanu ieu teh. Payer oh. Ieu meureunna naon? Saking ieu amulan. Jadi sekali lagi imsak itu hanya istilah nama naonnya peringatan saja bernya. Ciri lah. Taki-taki siap-siap. Padahal itu bukan waktu kadek, bukan waktu berhenti. Ya. Lamun geus imsak batal henteu tidak ada. Sumpah keadaan penuhnya makan aja. Makan saja. Ada naon. Makan saja. Jadi sekali lagi waktu sahur itu ya berhentinya pas adzan subuh. Itu berhenti. Itu. Tidak ada yang namanya imsak, itu tidak ada. Sok we mangga di Korean, di hadis ada imsak. Tidak ada. Imsak itu menahan. Arti imsak itu menahan. Tahan, eureun. Itu. Tapi hukumnya adalah imsak itu tidak wajib. Artinya wajib nama ketika sudah masuk adzan baru berhenti. Ya biasa boleh, asli boleh itu. Ya kalau kesiangan kan ya, aduh yuk keadaan minum aja, boleh ya, itu diperbolehkan. Di timur belum ada. Belum ada. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, nah ini ya fungsi pengajian kita ini supaya mengetahui waktu-waktu ijabah, waktu-waktu yang sangat terpenting, jangan sampai dilalaikan. Ketika ashar itu ashar sahur itu perbanyak istighfar. Ya, jadi mun tiasa mah tos tuang tos naon teh entong gegelehan komo udud gitu nya. Wah, sok udud mah aduh riweuhnya. Teu udud teh aduh. Aya kene ieu tingali can anak batur mah istighfar ieu mah. Atuh. Ieu coba. Itu tah, kepak kieu. Di sajadah geus kieu tah, baca doana ieu. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dalam tafsir Ibnu Katsir bisa dibuka. Itu dibacanya 70 kali. Dia andekak dinu sajadah teh 70 kali. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Can udun. Rabbana innana amana faghfir lana. Aduh, nya 70 kali. Itu dalam tafsir. Ya lah, urang mah sasanggupna we nu penting ada upaya untuk beristighfar supaya supaya mendapatkan kenikmatan yang baik terus menerus. Baik istighfar tanya. Jadi istighfar tobat teh supaya supaya mendapatkan kenikmatan yang baik terus menerus. Gitu. Beristighfar itu. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau beristighfar itu sampai 100 kali cengeringan Nabi sehari, bahkan lebihnya. Itu. Ya, jadi supaya apa? Supaya kita mendapatkan nikmat dan supaya terhindar dari kehinaan. Ya. Jadi dia mendapatkan bulan Ramadan, akan tetapi dia
falam yughfar lahu, tidak mendapatkan ampunan. Ulah tebar. Hari doa hayang tepi ka Ramadan, ada di tepi Ramadan disia-siakan. Ya, jangan sampai. Memang hari kanu jalmi anu beriman dan berilmu mah insyaallah dia tidak akan menyia-nyiakan Ramadan. Ya, tidak akan menyia-nyiakan Ramadan. Dan juga jangan sampai juga ya saking ku gembira-gembirana geunya itu ulah nepikeun ka Ramadan tiba buktina Ramadan tiba bae cenah da ibadah cenah sare di bulan Ramadan tiba we nya geus sahur wareg sare tiba. Bahkan banyak orang yang tidak sholat subuh, geus sahur teh sare deui. Udah jam 7. Halo. Ya, eta mah Ramadan tiba. Jadi begitu Ramadan bener tararibra. Kaji ari sugan teh orang Indonesia hukum. Orang Mekah geus sarua Ramadan tiba. Pagi-pagi saya jalan-jalannya ke lorong-lorong di Mekah teh. Keur ka sarepi teh apalagi tengah poe. Tararibra. Iya, memang kebiasaannya. Iya, katanya trik aktivitasnya malam dan siang parah. Di sampai tengah malam. Abdi ge ningali tengah peuting teh, tengah peuting pulak segede-gede kieu masih keneh main sepatu roda di Mekah teh. Main sepatu roda menuju di Jeddah tah. Pas di Jeddah di sisi jalan teh tengah peuting itu jam 1 sih teh. Haruli itu. Nah, pas subuh lep sepi eta di jalan teh jempling. Wah, abdi di kameraan etanya saja jalan di Mekah. Teu kesara urang-urang acan pan jalan-jalan. Itu sepi we dan memang ya kebiasaan orang itu mah aktivitasnya malam. Siang mah maksudnya. Itu jarang beraktivitas. Nah, jadi sekali lagi supaya kita tidak rogima anfu rajulin, seseorang telah jatuh hidupnya ke tanah, artinya mendapatkan kehinaan ya, karena dia mendapati Ramadan akan tetapi falam yughfar lahu, tidak mendapatkan ampunan pada bulan Ramadan itu. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan dalam hadisnya, bahkan itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua, kata malaikat Jibril, jatuh ke tanah hidung seseorang, ia mendapatkan kedua orang tuanya, tetapi mereka tidak menyebabkannya masuk surga atau Allah menjauhkannya. Sekali lagi, ia mendapatkan kedua orang tuanya, masih kene aya kolot, ya, inung jeung bapak, tapi mereka tidak menyebabkannya. Tapi mereka tidak menyebabkannya masuk surga atau Allah menjauhkannya. Nah, di sini kita harus memahami, ya, harus memahami bahwa jangan sampai ketika kita masuk Ramadan sementara ada orang tua kita, kemudian orang tua kita disia-siakan, maksudnya jadinya disia-siakan. Maka disebutkan dalam ayat ini mah, ia mendapatkan kedua orang tuanya tapi mereka tidak menyebabkannya masuk surga atau Allah menjauhkannya. Allah menjauhkannya. Jauh tina naon? Jauh tina surga na Allah. Atau nabi ku Allah dijauhkan dari surga. Ini diaminkan oleh Allah, oleh Rasulullah, ya. Diaminkan oleh Rasulullah. Amin. Ucapkanlah amin, aku pun mengucapkan amin. Jadi jangan sampai intinya
ketika kita mendapatkan kedua orang tua, akan tetapi kita sia-siakan orang tua itu. Saya masih ada ibu ya, kalau bapak sudah tidak ada. Nah, biasakan hari munggahan hayang hari gitu ya, jeung indung gitu. Saya jadwalkan ketika di malam pertama Ramadan itu biasanya di ibu saya dulu. Setelah di ibu saya baru ke mertua gitu kan ya. Nah, supaya ya jangan sampai gitu kan urang teh hina-hina di bulan Ramadan urang seperti pasanah itu nganjang anu jadi indung nya kajabi tebihnya kecuali jauh lah. Enggak tidak akan mungkin. Jadi sebetulnya sampai ke aya obrolan kieu mending balik ayeuna mending balik kayak caranya gitu kan ya. Cenah kewe lah dak kalebar-lebar duit lain masalah duit. Itu masalah nama jangan sampai rogimaan furojulin, jangan sampai kita terhina. Masih kena ayat Allah disia-siakeun. Ya, kita mohon doanya kepada orang tua. Kemudian kita jadikan ya orang tua ini wasilah ya untuk kita masuk ke dalam surga. Tepatnya orang tua itu apalagi ibu itu adalah ya surga itu di telapak kaki ibu. Ya. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua kita. Nah, insya Allah lah ya kalau kita memang ada rezeki itunya berbagi kepada orang tua kita, karena ini perintah, masalahnya perintah. Kalau tidak ada perintah mungkin ya banyak orang yang menyia-nyiakan. Tapi oleh karena perintah, ini perintah Pak. Ketika kita punya rezeki, ya rezeki berupa materi lah ya. Maka yang pertama yang harus diperhatikan adalah ibu. Ayat-ayat nama masalah itu. Coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 215. Surat Al-Baqarah ayatnya 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Wa min khairin fa inna Allaha bihi alim. Shadaqallahul azim.
maka apa saja yang kau infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, atau orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi asbabun nuzul ayat ini ada seseorang yang bertanya kepada Nabi tentang apa yang mereka nafkahkan, infakah. Ini beda ya, infak. Nah ini kita harus mengetahui perbedaan sedekah, infak, ya, sodakoh dan infak, sedekah atau infak. Nah, sodakoh itu tidak hanya berbentuk materi, ya, senyum juga sedekah. Tokyo senyum itu infak, terpantas. Tengenah. Tengenah gitu. Makanya senyum infak. Otak anu salah ngartikeun mah begitu aya petak infak senyum we cenah urang mah. Senyum we infak teh teu boga duit senyum we da sedekah taruhan lah. Beda deui gitu. Nah, yunfikun itu infak. Infak itu berupa materi. Teu cukup ka inung dengan syukur senyum, mana senyum we kalian teh. Cek inung teh, cik atuh da inung ge butuh puluh teh kan gitu ya. Nah, ternyata ada yang bertanya kepada Nabi tentang apa saja harta yang hendak diinfakkan. Maka jawablah, ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk menjawab orang yang bertanya. Maka jawablah, kata Allah, apa saja harta yang kamu infakkan, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada falil walidaini, kedua orang tua. Nomor hiji, kolot mah, kumaha kolot beunghar. Nah itu mah kolot tage beunghar, loba duit tage. Berarti ayat ini tidak berlaku. Henteu tanya ke sok sanajan beunghar, beda pamerti anak mah. Kok gede. Sok lah, nah kita pun akan merasakan sok sanajan urang boga dibere ku anak. Sampai ke ayah cenah anu ngecelakeun cipanon atau ayah sedih ayah. Nya sedihna sedih gembira haru kitu tuh budak teh meni geus naon mulang tarima majar teh. Padahal geus apal ayat mah ieu lain berang-berang tarima, lain mulang tarima. Abdi kanu rezeki teh kapun biang teh nya nepi ka disuhun pan pun biang teh jajak nama mama aduh nya kan gitu. Berarti saking ku indung teh atoh gitu. Ya. Sabab naon mungkin loba nama nu jadi indung jeung bapa teh kudu jadi anak-anak teh dihare-harekeun. Malah punten pisan. Lakaran manya aya indung nginjeu. Tah namun artos. Aduh, asa kacida cenah abdi mah. Lamun aya nu ngaran indung jeung bapa aya bahasa nginjeu, anu jadi budak. Apakah dulu ibu kita meminjamkan? Sakitu boro-boroan ka urang. Nya, abdi mah sok aduh. Lamun nu jadi kitu ngaran-ngaran nginjeu mah ngaran nginjeu sepeda deui mah. Ditatagi. Nya, ditatagi nanti kan jadi kitu. Tah, geus apal ayat ieu mah. Oh, tuh cenah gede atuh lain nu lagi jeung nginjem lagi. Geus apal ayat ieu mah wayahna. Punten apalagi nih seorang laki-laki, anak laki-laki. Ya, anak laki-laki itu adalah milik kedua orang tuanya. Walaupun sudah nikah. Budak laki-laki. Jadi hari itu anu geus apa dalil mah tidak masalah. Ya, sehingga ketika ayat cerita kan mau ti pamajikanana barang bereka indung teh. Ya. Melaan mau ti pamajikan gitu pamajikan ulah nyaho mereka anu jadi indung bapak. Salah cenah. Justru istri kita harus tahu yang berhak diperhatikan itu adalah orang tua kita. Sebetulnya. Makanya dalam ayat ini rogima anfurojulin telah jatuh hidung
seseorang ke tanah, hina ketika masih mendapatkan kedua orang tuanya, tidak menyebabkannya masuk surga. Gara-gara yang inung. Ya. Artinya apa? Banyak yang disia-siakan orang tua ini. Nah, lolobana mah geuningan ka inung teh. Datang mah heueuh mawa naon kitu nya. Mawa nama barang seutik tapi anu dibawa naon si inung teh loba. Seperti lembur teh. Museuh pukul ka inung teh. Mereka inung mah sabaraha tapi nu dibawa na nya beasna, nya laukna. Hari-hari 50.000. Ini jelas ya. Jadi tahapan pertama ketika kita mendapatkan rizki, falil walidaini. Tapi eta gogodana mereka inung malebar tibatan mereka kabogo. Sok buktikeun. Sok we budak ngora, ya budak ngora, budak lalaki geus boga gawe. Tibatan mereka inungna da lebar. Ka kabogoh mah hok aya naon? Bebebe. Teu sirik naon? Aya naon? Aya kapuji. Ku calon pamajikan. Ari inung mah diantep. Tapi ka inung mah mental-mental ge dicuekeun. Ieu mah aya seueur buktina. Tapi ka inung teh ka abdi curhat. Cenah budak pedit-pedit teuing cenah ngaji jeung ustaz. Cenah ngaji jeung ustaz teh kata budak teh. Bacakeun urang, bacakeun ayat itu. Nya bener ustaz. Sok buru-buru cenah ngaji ieu. Ame mere. Buru-buru cenah ngaji budak teh cenah. Ngaji ieu cenah. Ame mere. Da pedit pisan boga cenah boga budak teh. Da memangnya aduh budak kanu jadi inung ngarek merek teh. Itu tahapan pertama orang tua. Yang kedua dalam ayat ini kaum kerabat, adi lanceuk teu boga rezeki teh tok pedit. Nya mau boga duit, ka adi jeung ka lanceuk teh cuek. Kita ketika punya rezeki, ya, apalagi mungkin ketika kita jadi kakak, oh, adina atuh wowe urang teh. Da pasti ngahagaan gitu nya. Ieu mah karasa ku abdi gitu. Begitu kita punya uang, ibu sudah, masih kene ya adik-adik itu nya sok dibere teh ka urang teh ngajena gitu. Ya bukan karena uang, karena kita ada kasih sayang. Kata Nabi, berikanlah infak kepada kerabat itu 2 pahala. Pahalana 2 ka kerabat urang teh. Adi jeung lanceuk jeung dulur-dulur teh. Lamun urang boga rezeki ya, barang mere ka dulur 2 pahalana ge, hiji pahala sedekah, 2 pahala silaturahmi. Padahal ini perintahna aya di Al-Qur'an. Ya. Setelah kepada orang tua, kerabat. Kemudian yang ketiga, baru yatim. Yatim itu nomor 3 di ayat ieu. Kolot, dulur, yatim. Karena maaf, bagian yatim itu tidak ada pada 8 asnaf. Teu aya punten. Abdi mah tegas. Ieu cenah artos zakat kanggo yatim teu aya. Punten. Aya ada tidak? Dalam 8 asnaf itu untuk yatim ada tidak? Ini zakat untuk yatim. Yatim itu tidak dibatasi dengan zakat, tapi yatim asupna kana infak. Ari infak mah kudu ngapoe. Ari zakat mah kan satahun sakali. Eta ge mun hawa mun aya mun asup deui mun disop. Lamun teu disop tidak. Maka tidak dimasukkan ke dalam asnaf anak yatim itu, tidak masuk asnaf zakat, tapi masuknya kepada infak. Budak yatim berena anggaran infak. Berarti naon? Berarti budak yatim mah kudu ngapoe di berena. Tidak ada anggaran zakat, ari zakat mah bisa tahun sakalinya. Itu. Makanya budak yatim mata ku Allah teu diasupkeun, makanya budak yatim kabagianana satahun sakali teu. Budak yatim mah ngapoe. Masuk lagi infak, hari infak teh nafkah, hari nafkah teh artinya mencukupinya. Infak teh cukupan. Arti infak itu mencukupi, nafkah mencukupinya. Maka tidak ada yang namanya asnaf dalam 8 asnaf itu nggak ada yatim. Ya,
Itu nggak ada yatim, karena yatim itu harus diperhatikan tiap hari, tidak mesti diambil dari zakat. Tah, upami nu miskin mah kecuali nya, itu si yatim itu miskin masuk. Jadi lain masuk kategori yatimna, tapi miskinnya. Atak di dia 1 orang tua, 2 kerabat, 3 yatimnya, 4 orang miskin, 5 orang yang sedang dalam perjalanan ibnu sabil. Eta mah infak bagianan. Tak ari miskin mah asup. Ya, asup orang miskin mah. Zakat aya, infak aya miskin mah. Itu. Sabab naon heuh butuh teh miskin teh butuh. Butuh. Ya. Infak itu masuk kepada kategori ketika kita mempunyai infak 5 tah. Pertama ilmu bapak. Nah, ini kan urang teh dalam rangka masuk Ramadan, aya keneh indung jeung bapa, maknya disia-siakeun gitu. Kecuali orang-orang yang sudah tidak ada ibu bapak, kudu kumaha ieu? Kerabat. Kerabat itu kan tingkatannya gimana? Apakah lebih yang adik-adik kita atau adik-adik istri? Ya. Kerabat ini siapa nih? Ya pertama urutannya adalah adik-adik kita dulu yang berhak nih. Bahkan dalam waris pun, ya, waris pun adik urang teh kabagean upami teh aya mahjub. Iya, itu kebagian adik-adik kakak kita teh gitu kan. Nah, maka ya kerabat di sini ya. Kerabat ini kan bisa adik, bisa lancep. Di antara adik jeung lancep urang teh nu mana ya anu? Nah, anu kudu dibere ke urang. Urang teh lebih apa anu? Saha anu kudu dibere teh? Tapi kalau ini gimana? Jadi misalnya kerabat kita adik lancep urangnya kaya mah enggak? Iya. Kalau kita ini kan adik istri lebih ripuh gitu. Eta prioritas. Bener, prioritas itu. Prioritas, jadi anu diprioritaskeun ku urang teh yang memang membutuhkan. Berarti masuk kategori miskin. Nya dulur, nya miskin. 2 eta pahalana ge urang teh. Mereka dulu nu miskin teh. Aduh, nya pahala dulur, ya pahala silaturahmi, nya pahala infak sedekah eta ka dulur urang teh. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan yang akan tiba. Ya. Nah, terakhir dalam hadis ini, setelah jatuh hidung seseorang ke dalam tanah, ke tanah, yaitu orang-orang yang jika kamu disebut di sisinya, tapi ia tidak bersolawat untukmu sehingga Allah menjauhkannya. Ini kategori orang yang mendengar nama Nabi. Lamun ngadenge mun kupingkeun aya Nabi Muhammad urang teh kudu shalawat buru-buru sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika kita tidak mengucapkan shalawat, satu bakhil pedit, anu kadua rogima anfu rojulin, dia terhina. Disebut nama Nabi tapi tidak bersolawat, ya tentu itu akan menjadikan kerugian buat kita semua. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi dalam ayat ini. Siapa orang yang rugi? Sebagai penutup, ya sebagai penutup, orang yang rugi adalah orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayatnya 103 sampai 106. Surat Al-Kahfi surat 18 ayat 103 sampai 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله العظيم. Saya tewan, saya. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Ya, terus sambung. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ya, 105-nya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Satu lagi. Ya, shadaqallah. Jadi siapa orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ya, maksudnya orang-orang yang geus ngerasa bener padahal can bener gitu. Jadi apalagi disebutkan dalam ayat 105-nya, mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya dengan perjumpaan dengan Allah. Jadi ari kufur karena ayat-ayat Allah berarti teu ngaji gitu. Nya ari nu kufur mah meureunna baru ngaji gitu. Rek percaya kumaha? Dia kufur terhadap ayat-ayat Allah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang amin ya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.